Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa bahwasanya kita diberi kesehatan sampai detik ini. Saya Dr. Eko Budi Prianto Mas sebagai Kepala BKMM Cikampek atau dipanjangkan menjadi Balai Kesehatan Mata Masyarakat. BKMM Cikampek ini merupakan UPT atau unit pelaksana teknis bagian dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. BKMM Cikampek ini mendapat amanah dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembinaan penurunan angka kesakitan mata dan penurunan angka kebutaan yang ada di Indonesia. Kita mendapat amanah khususnya di 19 provinsi, mulai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI, dan Provinsi Banten, serta Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara, Medan, dan Provinsi Aceh. Jadi kita diberikan amanah untuk pembinaan dan sekaligus penurunan angka kesakitan dan angka kebutaan di 19 provinsi. Kita juga mempunyai tugas pokok fungsi lainnya, yaitu memberikan pelayanan kesehatan mata di dalam gedung dan juga di luar gedung. Nah, untuk yang di dalam gedung tentunya kita melakukan aktivitas pelayanan kesehatan mata, mulai dari pemeriksaan mata, kemudian diikuti dengan pemeriksaan penunjang. Kalau memang tidak ada halangan, bisa dilanjut untuk melakukan aktivitas operasi katarak yang ada di BKMM Cikampek. Dan tentunya kita juga melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti pemeriksaan anak sekolah atau pemeriksaan UKS dengan fasilitas yang kami miliki dan juga kerjasama dengan dinas-dinas kesehatan kabupaten kota maupun dinas kesehatan provinsi. Selain dinas kesehatan kabupaten kota dan dinas kesehatan provinsi, ada kerjasama yang lain, yaitu kita kerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten kota maupun dinas pendidikan provinsi. Dan untuk pemeriksaan kesehatan secara umum, operasi katarak yang kita lakukan juga sudah memakai fasilitas yang terbaru, yang terupdate dan dilakukan oleh dokter-dokter spesialis senior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sekarang dia lagi ada di BKMM. Kita gerebek gedung barunya BKMM. Yuk. Selamat datang di BKMM. Maaf ya, sebelum bisa masuk tentunya harus mengikuti protokol kesehatan dulu. Bener, yuk kita ikutin protokol kesehatan dulu. Ini alur pendaftaran BKMM ya, jadi bisa ada dua pendaftarannya, bisa secara online dan bisa secara manual. Kalau ya. secara manual, Secara manual, begitu tadi sudah melewati protokol kesehatan, kemudian akan mengisi daftar hadir, ya, kemudian yang akan diinput oleh petugas kita, dan kemudian dilanjutkan sampai ke bagian pendaftaran, masuk ke bagian kasir, karena kalau manual atau pasien umum akan konsultasi. Dan di sini ada dua pasien, yaitu pasien BPJS dan pasien umum. Kalau pasien BPJS tentunya dia sudah membawa SPP ya, persyaratan. Ya, salah satu syaratnya adalah sertifikat dari PPK tingkat 1 Puskesmas atau klinik utama di wilayah yang bekerjasama dengan BKMM. Sedangkan kalau untuk pasien umum, mereka bisa datang kapan saja
jam kerja yaitu di jam 8 sampai jam 12. Ya. Nah, kalau sekarang lagi di mana kita nih Bu? Nah, sesudah tadi melakukan pendaftaran, pemeriksaan pertama yang akan kita lakukan yaitu di ruang visus atau Ruang pelayanan visus. refraksi. Karena BKMM merupakan Balai Kesehatan Mata Masyarakat. Jadi memang di sini khusus untuk pemeriksaan mata. Dan gangguan pertama kali yang dikeluhkan oleh pasien adalah satu, gangguan penglihatan atau penurunan panjang penglihatan. Yang kedua, mata merah atau sakit kepala. Sehingga kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Oh, ini apa nih Bu? Ini adalah optik ya. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan yang di ruang visus tadi, ruang refraksi, akan ketahuan apakah pasien itu membutuhkan kacamata atau tidak. Ya. Nah, ini gedung baru ya Bu Ini ya? gedung baru ya, itu sebenarnya ini gedungnya baru juga. Tapi yang ini lebih baru lagi. Lebih baru ya. lagi. Gitu. Dan gedung baru kita ini terdiri dari 5 lantai. Sudah difungsikan Bu? Sudah, kita sudah fungsikan semua dari lantai bawah sampai ke lantai 5. Dan ini biasa kita sebut dengan lantai ground. Ground, kemudian lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Mari kita lihat masing-masing lantainya. Dan ini adalah apotek atau instalasi farmasi ya, di mana tempat ini adalah tempat pengambilan obat, di mana pasien sudah selesai melakukan seluruh pelayanan yang ada yang dibutuhkan sesuai dengan diagnosa pasien. Ya, sesudah apotek ini sudah ambil obat, pasien yang sudah selesai bisa mengambil kacamata atau bisa juga melakukan kegiatan operasi di lantai 4. Sekarang kita mau kemana lagi Bu? Nah, ini adalah SSD, Sentra Steril Supply Department. Di sini tempat mensterilkan semua alat-alat yang kita butuhkan. Kita ketahui bahwa semua alat-alat untuk operasi itu harus steril. Dan disinilah tempatnya. Ya, ini adalah ruangan tempat melakukan transaksi ya, barang-barang yang sudah dilakukan sterilisasi di SSD. Dan tempat SSD-nya itu adalah di bagian Ini ini. benar-benar steril banget ya Bu? Betul-betul harus steril. Dan ini adalah petugas dari SSD yang mengurus segala keperluan tentang sterilitas alat-alat yang ada di BKMM. Jadi insya Allah dijamin sterilisasinya. Ya. Nah, sekarang menuju kemana lagi nih Bu? Ya, kalau kita tadi sudah ada di lantai 1 atau lantai ground, sekarang kita akan menuju ke lantai di atas lantai ground adalah lantai 1 ya. Dan gedung baru tadi kita difasilitasi dengan lift sehingga pasien tidak akan merasa kesulitan untuk naik turun gedung ini ya. Nah, silakan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Nomornya kemana? Ya. Ini protokol kesehatan untuk di dalam lift. Oke. Dan ini adalah lantai 1 di mana pasien akan mendapatkan pelayanan dari dokter umum, yaitu akan dicek dulu apa keluhannya, kemudian juga akan dipensi, akan dicek juga tekanan bola matanya. Yuk kita ke poli umum, ada dokter umum di sana ya. Yuk kita masuk ke poli umum. Assalamualaikum. Ini adalah dokter ya, salah satu dokter umum di tempat di BKMM. Ada 3 dokter umum di BKMM, yaitu beliau dokter Dunia, kemudian ada dokter Iwan dan ada dokter C. Nanti kita akan jumpai mereka ya. Di sini pasien akan dilakukan tensi, dilakukan anamnesa, dan akan dilakukan beberapa pemeriksaan. Biasanya kan ada rumah sakit, pasti ada laboratorium ya Bu ya? Betul. Sekarang kita kemana lagi? Ya, ini adalah ruang laboratorium BKMM Cikampek ya, cukup luas dan itu biasanya kita lakukan untuk pemeriksaan rapid. Mari silakan masuk. Ini adalah salah satu petugas laboratorium. Laboratorium ini berfungsi selain untuk pemeriksaan penunjang untuk kesehatan mata, tetapi juga untuk melakukan rapid test. Pasien-pasien yang akan dilakukan operasi akan dilakukan rapid test terlebih dahulu. Iya betul. Apabila rapid testnya positif, kita akan tunda operasinya dan kita akan kembalikan dulu ke puskesmas. Sehingga dari yang rapid testnya negatif, kita lakukan kegiatan operasi. Mari Mbak Dian. Iya.
Ini adalah ruang kamar operasi ya. Di ruang ini harus selalu dalam kondisi steril. Oh gitu. Iya, dan kita melakukan juga pengecekan lutut setiap 2 bulan sekali secara berkala. Atau kalau misalnya ada suatu kejadian infeksi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kejadian infeksi di BKMM. Dan ini adalah spesifikasi dari ruang moka ya, di mana tidak ada sentuhan dengan tangan ya. Ini adalah cara membukanya, jadi bukaan pintunya bukan dengan manual tetapi dengan elektrik. Ya, ini adalah pintu elektrik dan ini adalah alat-alat yang ada di dalam kamar operasi. Ini adalah mikroskop kita. Ya, ini untuk meja operasinya. Kemudian ini adalah alat Peko, di mana salah satu operasi katarak yang kita lakukan adalah dengan teknik Peko-emulsifikasi. Iya, berarti tidak ada sayatan-sayatan. Tidak ada sayatan-sayatan, hanya lubang kecil saja sehingga recovery atau penyembuhan luka itu lebih cepat. Kita tahu bahwa operasi katarak itu ada 3 teknik operasi yang kita lakukan, yaitu ECCE, Iya. SIG, dan Peko. Dan inilah alat Peko dan kita sudah melakukannya. Ya, ini adalah kursi untuk operatornya. Berapa orang ibu yang biasanya menangani operasi? Pasien operasi rata-rata di BKMM sekitar 10 tiap harinya dari hari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumat kita lakukan untuk pembersihan ruangan. Satu kali operasi di satu hari itu adalah 1 orang operator dan kebetulan kita diamanahin 2 presiden, 2 calon dokter mata dari Universitas Padjadjaran. Sehingga pasien yang dilakukan operasi pun cukup memenuhi kriteria perjanjian kerjasama kita. Setelah ini kita bakal kemana lagi nih Bu? Ya, kalau kita tadi sudah di lantai ground, Iya. kemudian sekarang lantai 1, dan kita akan lihat di lantai 2. Menuju lantai 2. Di sana ada apa aja Bu? Di lantai 2 itu adalah tempat pelayanan polispesialistik dan pemeriksaan penunjang. Ya, jadi di sana semua pasien akan mendapatkan pelayanan secara spesialistik, yaitu spesialis mata. Yuk. Nah sekarang kita ini ada di ruang apa nih? Ya, jadi di lantai 2, kita sudah sampai di lantai 2, dan pasien yang tadi naik ke lantai 2 nanti akan dilayani pertama kali oleh admission desk atau meja data. Di sini status akan dikumpulkan, kemudian akan didistribusikan ke masing-masing dokter spesialis yang berpraktek pada hari ini. Dan ternyata kakak teman bebas dengan Ambu di sini juga kita bisa melihat ya pemandangannya yang luar biasa. Jadi sebelum kita melakukan operasi atau sebelum kita memeriksakan mata kita, biasanya kan deg-degan tuh. Jadi pandangin dulu pemandangannya ada di sini. Ya, kebetulan karena kita ada di lantai 2, sehingga view di lantai bawah akan terlihat dengan jelas. Masih banyak pepohonan gitu membuat indah dan insya Allah membuat pasien juga menjadi lebih tenang. Ada berapa ruangan nih Bu di lantai 2? Di lantai 2 ini ada 8 ruangan ditambah 1 ruang penunjang. Ya, kemudian dilengkapi juga dengan toilet untuk pasien dan toilet untuk petugas yang ada di lantai 2. Ya. Lalu ini kita berada di depan. Ya, ini ada 4 poli ya, gitu. Ini adalah poli untuk dokter yang sedang magang di BKMM. Mereka adalah dokter-dokter dari Cicendo yang magang di Mari silakan untuk melihat. Ini adalah presiden atau calon dokter spesialis mata yang berasal dari Unpad. Dia akan magang di sini selama kurang lebih 4 minggu. Ya, di sini dia melakukan pelayanan untuk memeriksa pasien-pasien dan juga melakukan tindakan operasi di ruang operasi. Selanjutnya nih Bu. Iya, ini adalah poli 3, gitu. Di mana di sini adalah dokter spesialis mata kita yang ada di BKMM. Kita mempunyai 4 dokter spesialis mata. Berarti satu poli ini Satu poli masih masing-masing ada dokter spesialis matanya. Kami perkenalkan ini adalah dokter Mira. Ya, ini adalah dokter Mira, ya, gitu. Salah satu dokter di BKMM Cikampek. Ada 4, yaitu dokter Ana, dokter Yayan, dokter Irma, dan dokter Mira. Di sini juga sama, untuk melakukan pemeriksaan atau pelayanan spesialistik mata. selain pemeriksaan tadi Bu, ada pemeriksaan apa lagi ini selanjutnya? Iya, ini pemeriksaan untuk melihat saraf mata. Bisa langsung terlihat Bu. Yang bisa lihat saya pemeriksaannya, gitu. Kalau untuk yang lain ya. Terus pakai alat gitu ya? Ya. Ini lagi pemeriksaan apa nih Dok?
Ini untuk pemeriksaan OCT ya. Iya. Jadi untuk mengetahui kalau istilahnya ini mengetahui bagian dalam matanya. Iya. Sehingga semoga yang seperti ini hasilnya. Oh gitu, ada penyakitnya atau tidak seperti itu ya? Iya, nanti kelihatan bisa dibaca sama dokternya nanti ada bagian-bagian mana yang ada kelainan kelihatannya. Jadi bagian dalam matanya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, untuk Boleh dong, Pak, apa alat ini sama seperti alat yang sebelumnya? jelas beda ya. Kalau ini namanya fotofundus ya. Iya. Jadi ini untuk mengetahui dalam bola matanya seperti ini. Nanti kalau udah di foto hasilnya seperti ini kelihatan. Jadi di dalam bola matanya apakah normal ataukah ada kelainan sesuatu seperti kayak gini ya. Ini kan ada apa? Sebentar. Nih kelihatan ada kayak perdarahan seperti itu ya. Iya. Nanti kelihatan dari hasil kita pemeriksaan dari sini. Nanti kelihatan di sini. Kalau alat ini sama nggak Bu sama alat yang tadi kita di ruang umum? Berbeda. Kalau yang ini namanya laser. Ada beberapa kondisi di mana sarafnya mengalami gangguan, gitu. Kita akan melakukan tindakan laser. Berarti langsung itu nggak di ruang operasi tapi di sini Bu? Lasernya ada di sini, sedangkan yang di ruang operasi itu adalah alat VECO mensupplikasi untuk kegiatan operasi kataraknya. Ya, dan ini biasanya dilakukan harus dalam kondisi lampu yang Terang. gelap, gitu. Iya, harus gelap gitu, sehingga hanya ada lampu yang nyala dari alat laser ini. Oh gitu. Sekarang kita ke ruangan yang berbeda lagi. Ini kayaknya ruangannya agak kayak di sekat-sekat gitu. Cuman dia pengen tahu nih ruangan apa aja sih yang ada di dalam. Mari silakan. Ini juga termasuk salah satu ruang penunjang. Di sini banyak alat-alat pemeriksaan yang dibutuhkan untuk mendiagnosa dan melakukan pemeriksaan pada kesehatan mata. Ini adalah pemeriksaan USG, ya, mungkin hampir sama dengan pemeriksaan ultrasonografi pada pasien kehamilan, ya. Ini juga untuk mengetahui bagian dalam bola mata, ya, struktur anatominya bola mata akan kelihatan sekali dengan menggunakan alat USG mata. Dan ini adalah khusus alat untuk USG mata. Di mana dengan alat USG ini kita akan mengetahui misalnya ada saraf yang lepas, ada katarak yang nyemplung ke dalam, gitu. Ini akan bisa lebih mudah dideteksi dengan alat USG. Adalah A dan B scan, ya, di mana bisa buat USG, bisa juga untuk mengukur biometri, untuk ukuran lensa. Ya, Biometri itu apa Bu? biometri itu alat untuk mengukur lensa yang akan ditanam pada bola mata, gitu ya. Gitu. Jadi untuk penanaman lensa Itu sudah diukur duluan, sehingga pada saat selesai operasi katarak dia bisa melihat tanpa menggunakan kacamata. Ini apa lagi nih Bu? Ya, yang ini adalah alat keratometri. Keratometri itu untuk mengukur kelengkungan dari kornea. Alat ini sebenarnya salah satu untuk menunjang pada saat pasien itu akan dilakukan operasi, dia akan dipasang dengan lensa tanam yang disebut dengan IOL, intraocular lens. Nah, untuk mengukur ukuran lensa berapa yang akan dipasangkan pada pasien, kita harus diukur dulu keratometri, biometri, dan juga nanti akan dilakukan USG. Seperti yang tadi dijelaskan sama Ibu ya? Iya, gitu. Jadi itu ada urutannya sehingga pada saat pasien selesai operasi, kita akan tahu seberapa jauh dia bisa melihat nanti. Ini adalah alat perimetri. Perimetri itu untuk mengukur lapangan pandang seseorang. Pada pasien glaukoma, ya, itu akan mengalami 3 keluhan, yaitu kerusakan dari saraf, kemudian tekanan intraokuler yang tinggi, dan adanya penyempitan lapangan pandang. Ya, adanya kerusakan saraf itu bisa dideteksi dengan adanya alat endoskopi. Penyempitan lapangan pandang dilakukan dengan perimetri seperti di yang ada di dalam gambar. Nah Bu, dari tadi kita keliling itu banyak banget yang namanya mesin-mesin atau alat-alat yang kita lihat ya Bu dari awal sampai akhir. Itu selama ini yang dia lihat itu berbeda sekali dengan yang dia lihat sebelumnya gitu. Ya, alhamdulillah memang alat-alat kita itu termasuk alat-alat canggih dan kita selalu update mengikuti kebutuhan sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi setiap kali ada Alat
baru, iya gitu, dan tentunya disesuaikan dengan kompetensi kita. Gitu. Alhamdulillah dengan SDM kita dan sarana prasarana kita memang itu dari Kementerian Kesehatan. BKMN merupakan UPT Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, jadi ada milik dari negara, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya. Ini kita ke laboratorium lagi, Bu. Tadi kita sudah ke laboratorium, sekarang ke laboratorium Iya, lagi. gitu. Kalau tadi adalah laboratorium sentral, kalau ini adalah laboratorium penunjang. Ada berapa laboratorium? Ada dua, ya. Kalau di sana lebih banyak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat massal. Misalnya melakukan rapid pada pasien, kemudian melakukan pemeriksaan yang lain. Sedangkan di sini untuk yang praktisnya, misalnya pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, kemudian pemeriksaan kadar darah di dalam tubuh, ya. Ini adalah untuk persiapan operasi. Sedangkan yang di sana lebih banyak ke arah rapid test, ya, kemudian pemeriksaan swab, pemeriksaan ini untuk baik untuk lingkungan BKMN maupun untuk di luar lingkungan BKMN. Kayaknya masih luas banget ya, Bu. Alhamdulillah, ya. Kita kemana lagi nih, Bu? Ayo kita lanjut ke lantai 3. Yuk. Ya. Ibu, perkenalkan saya Dr. Sri, ya. Hari ini Ibu rencananya akan dioperasi katarak. Jadi Ibu sebelumnya sudah diperiksa di ruangan Poli 1. Jadi kita akan melakukan operasi katarak hari ini. Di mana untuk syarat untuk operasi katarak Ibu akan dijadwalkan hari Jumat nanti, ya. Nah, ini ada syarat yang harus Ibu penuhi untuk operasi kataraknya. Yang pertama mungkin sebelum Ibu datang ke BKMM, Ibu harus sarapan dulu, ya. Sarapan dulu. Jadi di rumah makan seperti biasa nasi, sayuran, ya, tahu tempe dan telur rebus boleh. Terus yang kedua jangan lupa Ibu harus mandi, ya, mandi dan keramas, ya, karena nanti 3 hari ke depan Ibu tidak boleh keramas dulu. Nah, terus yang ketiga itu jangan lupa kebersihan, kuku dipotong pendek, ya. Terus jangan lupa membawa peralatan untuk baju salin, karena kita sekarang ada penerapan protokol kesehatan corona. Jadi Ibu untuk operasi diharapkan membawa baju salin, celana pendek, dan membawa handuk kecil dan sabun, karena masuk masker. Jangan lupa, ya. Nah, nanti setelah Ibu persyaratan seperti itu dipenuhi, nanti kita akan melakukan pengecekan Ibu kan pasien BPJS, syarat administrasinya apa sudah terpenuhi atau tidak. Kemana lagi, Bu? Ini ini adalah kami spesialis juga, Dr. Arya dan Dr. Mira. Sekarang ini ada Dr. Yayan, ya, salah satu dokter yang ada di BKMN. Ya, saya kita kecil, ya. Selanjutnya kita bakal ke lantai 3. Ada apa di lantai 3? Kita lihat sama-sama, ya. Selanjutnya di lantai 3 ada apa lagi nih, Bu? Ya, lantai 3 adalah ruang untuk observasi, Iya. di mana pasien-pasien akan melakukan perawatan. Ya, kalau ini ruangan apa nih, Bu? Ini adalah ruang observasi. Pasien-pasien sebelum dan sesudah dilakukan operasi, dia akan beristirahat dulu beberapa waktu. Iya. Waktunya adalah antara 2 sampai 6 jam. Berarti nanti ada di sini, ya, Bu? Iya, gitu. Apa saja, Dok, yang dilakukan perawatan di sini? Ya, biasanya kita monitor selain tekanan darah, Dok. Jadi keadaan kita pasien dalam keadaan istirahat, Dok. Kita sedang memperkenalkan beberapa ruangan yang ada di BKMN Cikampek. Dan sekarang saatnya kita ke bawah